pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom, kita kembali bertemu dalam ibadah pagi hari ini pada tanggal 25 Oktober 2020, minggu yang terakhir dari bulan Oktober ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, selama kita hanya bertemu secara online ini, saya merenungkan tentang satu perkara. Ketika kita tidak bertemu, kita tidak bisa bersama-sama, dan kita tidak mempunyai kesempatan untuk saling menasehati. Sebuah pertanyaan dalam hati saya, bagaimana dengan perkembangan Bapak Ibu Saudara masing-masing? Apakah mengalami sebuah pertumbuhan yang sesuai yang dikehendaki Tuhan Yesus seperti firman yang selama ini kita dengarkan, atau saudara malah mengalami stagnan atau berjalan di tempat? Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini iblis berusaha sekali untuk menghalangi setiap pertumbuhan orang-orang Kristen. Iblis tidak pernah takut kepada orang Kristen yang pergi ke gereja. Iblis tidak pernah takut orang Kristen mempunyai kalung salib dan mempunyai nama baptis yang diambil dari Alkitab. Tetapi iblis sangat khawatir ketika seorang Kristen ini mengalami pertumbuhan rohani menjadi seperti Yesus. Karena seorang yang telah mengalami pertumbuhan rohani seperti Yesus itu tidak akan bakal bisa keseret masuk ke neraka. Tapi kalau orang hanya rajin ke gereja, rajin melayani, punya nama Kristen, pakai kalung salib, itu masih ada potensi untuk bisa diseret ke neraka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berbicara lebih lanjut, maka kita perlu merenungkan jalan-jalan yang telah kita lalui ini, apakah kita sudah sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan atau kita masih jauh. Kita harus bisa memperkirakan jarak antara posisi kita pada saat ini sampai dengan posisi yang harus dicapai yang dikehendaki oleh Tuhan. Apakah jaraknya sudah dekat atau masih jauh? Saudara, ada satu kali Tuhan Yesus berbicara dengan orang-orang Farisi yang berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri ketika mereka menanyakan kepada Tuhan apa yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan hukum Taurat. Nah, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang dijadikan Tuhan untuk menjadi tolok ukur mereka. Nah, itu sebabnya khotbah hari ini kita akan berbicara dengan topik The Good Samaritan, artinya orang Samaria yang baik hati. Bapak Ibu, waktu saya masih kecil ya, saya pernah menonton sebuah film cowboy yang berjudul The Good, The Bad, and The Ugly, yang jagoannya Clint Eastwood. Kalau bapak-bapak yang seusia saya pasti kenal siapa Clint Eastwood ya. Dalam film itu, Clint Eastwood berperan sebagai tokoh pembela kebenaran, seorang cowboy yang tidak takut pada penjahat-penjahat dan membela orang-orang yang tertindas. Di situ ia berhadapan dengan dua tokoh lainnya. Yang satu jelas sekali jahat, maka disebut the bad. Dan yang satunya lagi seorang yang saya sebut sebagai bersifat bunglon, karena tidak punya prinsip dan hanya memanfaatkan kesempatan untuk mencari untungnya sendiri. Kalau dia dekat dengan si jagoan atau si Clint Eastwood, dia jadi baik. Nanti kalau dia dekat dengan si yang tokoh jahat, dia jadi jahat. Dalam hidup ini ada banyak orang yang normal secara etika moral, tapi sebetulnya memiliki kapasitas seperti si ugly yang bunglon tadi. Ada banyak orang, termasuk orang Kristen, yang bergaya hidup pokoknya yang penting selamat dulu, bertoleransi dengan cara-cara dunia nggak masalah, yang penting bisa diterima dengan baik oleh dunia ini, maksudnya dengan masyarakat umumnya. Senangnya adalah hanya untuk memuaskan diri sendiri, untuk kesenangan sendiri, tanpa peduli orang lain. Orang yang bersifat bunglon ini biasanya sikap terhadap orang lain itu tidak peduli kesusahan orang lain, dan bila tahu ada kesusahan orang lain lebih suka menghindar supaya tidak mau direpotin. Biasanya memiliki topeng-topeng kehidupan atau memiliki kehidupan ganda karena suka berpura-pura di depan kayak rame itu seperti orang suci, malaikat, tapi di belakangnya dia bisa melakukan hal yang najis. Ya, ada pejabat-pejabat yang dihormati, yang disegani begitu, orang-orang mengagumi dia seperti seorang yang baik hati, tetapi di belakang dia melakukan praktek korupsi,
atau mungkin selingkuh, punya simpenan di luar rumah tangganya, dan seterusnya. Juga tidak peduli apakah teman atau orang lain akan celaka atau tidak. Nggak punya kepedulian seperti itu. Yang penting dirinya selamat sendiri. Tidak peduli apakah orang lain masuk neraka atau tidak. Kekristenannya itu hanya dipakai untuk menikmati dunia bagi dirinya sendiri. Karena yang dikejar adalah kesenangan, kemakmurannya diri sendiri. Beberapa orang sifatnya sangat keras, tidak punya ruang toleransi sehingga selalu jadi batu sandungan, selalu suka menyakiti orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya itu termasuk anggota keluarganya sendiri, teman-temannya sendiri, atau orang lain ya yang tidak berhubungan keluarga apapun dengan dia. Itu jadi batu sandungan. Mungkin sifat keras tersebut bisa disembunyikan saat masih muda, masih kiranya normal, saat masih punya nalar untuk mengendalikan keburukan sifatnya tadi. Namun ketika dirinya sudah menjadi tua, apalagi jika sudah mengalami demensia atau pikun, maka karakter buruknya itu muncul dan tidak terkendali. Karakter dosalah yang membuat orang sulit memiliki karakter ilahi, walaupun sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, walaupun dia menjadi seorang pendeta, walaupun dia aktivis di gereja. Untuk itulah saya membangun sebuah pemuritan kita ini yang setiap hari Senin, dan masa lockdown karena pandemi corona ini kita sudah tidak aktif di pemuritan ini, semuanya tertunda hampir 5-6 bulan ini ya. Nah, di dalam pemuritan kita ini saya memberikan nama yaitu The Good Samaritan. Karena apa? Karena saya mempunyai kerinduan bahwa orang-orang yang ambil bagian dalam pemuritan ini mau dibentuk oleh Tuhan, mau dididik oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan, dan menjadi the good dalam film tadi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi tentu the good-nya bukan the good versinya Clint Eastwood ya, tetapi dari versi Tuhan Yesus tentunya. Orang-orang yang mau meninggalkan the bad-nya, orang-orang mau meninggalkan the ugly-nya ya, dan menjadi orang-orang the good di hadapan Tuhan. The good di dalam versi Tuhan digambarkan melalui kisah orang Samaria yang baik hati atau the good Samaritan. Kita akan belajar dulu sebelum kita baca teks dari firman Tuhan. Siapa orang Samaria itu? Samaria adalah sebetulnya orang-orang Israel. Mereka bagian dari keturunan Israel, dari keturunan darah campur. Pada zaman ketika orang-orang Israel dikembalikan ke Israel dari pembuangan Babel, waktu dipimpin oleh Ezra, setelah sampai di Israel, di Yerusalem, orang-orang Yahudi mereka mulai membentuk komunitas, mereka mulai membentuk kehidupan di sana. Nah, rupanya ada beberapa orang Yahudi yang bandel. Bandelnya apa? Mereka menikahi orang-orang Kanaan, padahal itu dilarang menurut hukum Taurat. Jadi mereka mengambil istri-istri orang-orang Kanaan dan lahir keturunan campur. Kemudian Ezra memisahkan keturunan yang berasal dari ibu Samaria, yaitu keturunan darah campur tadi, dan dikeluarkan dari komunitas Yahudi. Dan itulah yang membentuk orang-orang Samaria. Di zaman Tuhan Yesus, keturunan darah campur ini membentuk kelompok Samaria yang orang-orang Yahudi suka menghina orang Samaria dan menyamakan mereka setara dengan anjing. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Di situ tidak disebutkan Samaria, tetapi di situ disebutkan perempuan dari Siro Venesia. Kalau di Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30, Markus menggunakan nama wanita Kanaan. Sebetulnya sama, orang Samaria, orang Siro Venesia, orang Kanaan. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria karena mereka dianggap sebagai darah campur dan mempunyai martabat yang lebih rendah. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 37 apa yang disampaikan oleh Tuhan tentang perumpamaan ini. Yesus menjawab itu dengan berkata, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan para perampok yang merampas pakaiannya dan memukulinya, kemudian meninggalkannya tergeletak dalam keadaan hampir mati. Kebetulan seorang imam melewati jalan itu. Ketika ia melihat orang itu, ia pergi begitu saja dengan berjalan di sisi jalan yang lain. Demikian juga yang dilakukan oleh seorang Lewi. Ketika datang ke tempat itu dan melihat orang itu, ia melewatinya dan dengan berjalan di sisi jalan yang lain. Akan tetapi ada seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan lewat di situ, dan ketika ia melihat orang itu, ia merasa kasihan kepadanya. Lalu orang Samaria itu mendekatinya dan membalut luka-lukanya
Ia mengolesinya dengan minyak dan anggur, lalu menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawanya ke sebuah penginapan, lalu merawat orang itu. Keesokan harinya orang Samaria itu mengeluarkan uang 2 dinar dan memberikannya kepada penjaga penginapan itu dengan berkata, "Rawatlah orang yang terluka ini dan beberapa pun kamu menghabiskan uang untuknya, aku akan menggantinya saat aku kembali." Lalu Yesus berkata, "Menurutmu siapakah di antara ketiga orang itu yang menjadi sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan para perampok itu?" Jawab ahli Taurat, "Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya." Lalu kata Yesus, "Pergilah dan lakukanlah hal yang sama." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita perlu masuk ke dalam hati Tuhan Yesus dengan mengerti apa yang Tuhan maksudkan dari perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu. Tentu bukan sekedar hanya untuk menyindir seorang imam dan seorang Lewi yang tega melihat orang lain sengsara dan memberikan pujian kepada seorang Samaria. Ya, kita harus melihat dengan detail setiap karakter yang dipakai Tuhan dalam perumpamaan tersebut. Yang pertama, tadi dikatakan ada seorang imam yang melintasi jalan itu dan melihat si korban, tapi dia melipir di sisi jalan yang lainnya karena nggak mau repot. Imam berbicara tentang orang yang mempunyai jabatan, kedudukan, status di dalam pelayanan. Misalnya seorang pendeta, ketua sinode. Tentu lingkungannya bernuansa agamis, ya bernuansa rohani, bernuansa hukum-hukum agama. Sedangkan orang Lewi adalah keturunan dari satu suku yang ditentukan Musa untuk menjadi pelayan di Bait Allah. Mereka tidak diberi hak tanah. Jadi orang Lewi ini bisa berarti keluarga pendeta seperti istri dan anak-anaknya, bisa juga siswa-siswi sekolah Alkitab, bisa juga aktivis pendukung pelayanan di gereja yang bukan pendeta. Tetapi kedua kelompok ini, baik kelompok imam maupun kelompok Lewi ini melewati kesempatan untuk membuktikan ajaran Tuhan dan orang ini sengaja menghindar dari korban perampokan tadi. Mereka adalah orang-orang yang gagal membuktikan ajaran Tuhan menjadi kenyataan dalam hidup mereka. Ini menggambarkan orang lebih mudah berteori, menjalankan seremonial agamawi, bahkan berkhotbah, tapi tidak mudah mau melakukannya, apalagi di saat tidak ada orang lain yang melihat, atau saat tidak ada pujian dan penghargaan, saat tidak ada orang yang menilai perbuatan kita. Justru itulah tujuan kemurnian iman seseorang. Karena mudah bagi orang baik berbuat baik di tengah kerumunan orang. Tapi ketika tidak ada orang yang melihatnya, nah di situ ujiannya. Ilmu keagamaan, seremonial, pakaian agamis, jabatan gerejawi, keturunan, atau hubungan kerabat dengan seorang yang saleh tidak serta-merta dapat mengubah hati seorang dari karakter duniawi, karakter aslinya yang sebetulnya sudah tercemar dengan dosa. Orang-orang ini tidak bisa diubah dengan serta-merta dengan ilmu keagamaan, dengan upacara-upacara ibadah, dan bahkan pakaian agamis yang misalnya pakai putih-putih gitu ya. Itu nggak bisa dirubah kalau orang tersebut tidak memang mau bangkit dengan Tuhan ya. Sedangkan orang Samaria itu menggambarkan seorang yang kenyang dilecehkan, dihina. Seorang yang melakukan kebaikan tanpa menunggu orang lain melihat. Orang Samaria ini orang yang memiliki hati gampang tersentuh untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Boleh jadi orang yang ditolong tadi, orang Yahudi yang ditolong tadi pernah menghina si Samaria. Tetapi ketika orang Yahudi itu terkapar tak berdaya, babak belur dan sudah hampir mati dikatakan di situ, si Samaria tadi melihat orang ini butuh ditolong. Orang ini butuh diselamatkan lebih dahulu. Dia tidak melihat siapa yang terkapar. Ia hanya melihat orang itu adalah manusia yang layak ditolong. Manusia yang jiwanya perlu diselamatkan. Orang Samaria ini entah bagaimana telah mencapai pada suatu titik bagaimana jiwa manusia lebih berharga dari materi, dari kekayaan, dan bahkan dari hubungan yang tidak harmonis. Sikap si Samaria adalah teguran keras yang seringkali orang-orang zaman sekarang ini tidak mau beranjak dari zona nyamannya sendiri dan tidak peduli sedikit pun tentang kesusahan orang lain. Tidak peduli orang lain mengalami kesulitan, tidak peduli orang mengalami penindasan, tidak peduli orang kelaparan, orang mengalami kemiskinan. Ya, tidak peduli
orang lain membutuhkan pertolongan kita. Sikap imam dan orang-orang Lewi bisa menjadi gambaran bagi kebanyakan kita yang kurang menghargai jiwa manusia. Bisa jadi kita seorang pendeta, bisa jadi kita seorang pelayan atau aktivis gereja, tapi terjebak dalam sikap yang tidak terpuji tersebut. Kita suka memanfaatkan orang-orang yang kaya demi kebutuhan kita. Kita hanya mau berhubungan dengan orang-orang yang makmur, orang-orang yang tidak menyulitkan. Sebaliknya kita waktu diminta untuk berjerih lelah atau berkorban, kita seringkali menjauh atau merasa enggan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang yang seperti orang Samaria yang baik hati? Bagaimana bisa menjadi seorang the good Samaritan yang memiliki hatinya Tuhan? Hatinya Tuhan itu adalah selalu ingin menjangkau orang-orang yang terhilang. Dia menggambarkan kalau dia punya 100 ekor domba, ada satu domba yang hilang, dia pun tetap mencari yang satu itu. Walaupun ada perumpamaan di Jawa itu, hitung-hitung kelangan dok siji, artinya kalau cuma telur satu yang hilang ya sudahlah gitu. Tapi kalau Tuhan terhadap jiwa manusia enggak, dia akan berjuang untuk berusaha untuk menyelamatkan orang tersebut, menyadarkan orang tersebut. Untuk menjadi seorang Samaria yang baik hati, target kita harus sampai kepada karakter ilahi, godly human, ya, yakni manusia yang memiliki sifat karakter Kristus, yaitu karakter yang pernah diperagakan oleh Tuhan Yesus waktu melayani di tengah-tengah manusia. Sebab Kristus adalah contoh yang telah teruji. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu Saudara, ayat 21 dikatakan, saya ulangi, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kekristenan yang sejati. Orang yang berani mengatakan dirinya, saya pengikut Kristus, saya Kristianos, kalau bahasa Latinnya dulu, saya pengikut Kristus, maka konsekuensinya adalah saudara dan saya harus berani mengikuti teladannya Tuhan Yesus, berani mengikuti gaya hidup Tuhan Yesus, berani mengikuti jejak langkahnya, bagaimana dia hidup di dunia ini. Nah, sayangnya kebanyakan orang Kristen sekarang ini hanya maunya itu pakai kalung salib, bergaya seperti penyanyi-penyanyi yang pakai salibnya besar-besar itu, tetapi kelakuannya tetap minus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini bukan orang Kristen. Malah sebaliknya, kalau saudara pakai kalung salib tetapi saudara seorang pezina, saudara tetap berbohong, suka menipu, saudara tetap mencuri, saudara tetap mengambil hak orang lain, saudara tetap hidup yang dengan kenajisan, maka kekristenanmu itu kekristenan yang menjadi aib bagi Tuhan. Padahal Tuhan mau bahwa Tuhan itu menjadi yang sulung, dalam arti menjadi yang diteladani. Di dalam Roma pasal 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan baik-baik saudara, orang-orang yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Wajah kita atau karakter kita, penampilan kita itu harus menyerupai penampilannya Tuhan Yesus, dalam arti karakternya Tuhan Yesus, dalam arti sifat-sifatnya Tuhan Yesus, dalam arti cita rasanya Tuhan Yesus, dalam arti bagaimana menghargai Bapa lebih daripada segalanya. Untuk menjadi seorang yang berkarakter ilahi, mengikuti jejak Tuhan, itu bukan perkara mudah, tetapi juga bukan perkara yang mustahil. Saya katakan bukan perkara yang mudah, tetapi juga bukan perkara yang mustahil.
Alkitab mengatakan bahwa kita tidak akan dicobai melebihi kekuatan atau kemampuan kita. Jadi ketika Tuhan mengatakan, karena aku kudus maka kamu harus kudus, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 15 dan 16, maka firman itu pun bisa dilakukan oleh seorang manusia. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jika Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah, jika Tuhan Yesus memberikan sebuah firman kepada kita, ya, artinya firman itu pasti mampu dilakukan oleh seorang manusia yang percaya kepadanya. Pasti orang tersebut dimampukan untuk melakukan kehendaknya. Ini satu prinsip yang saudara harus mengerti. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus menyampaikan sebuah firman yang tidak bisa dilakukan oleh umatnya. Contohnya begini, misalnya Tuhan mengatakan, tanggalkanlah beban dan dosa yang merintangi. Ibrani pasal 12 ayat 1. Pada dasarnya, orang itu sebetulnya bisa untuk melepaskan beban dan dosa yang merintangi pertumbuhan rohaninya. Tapi itu masalah mau dan tidak mau. Jadi, untuk merespon keinginan Tuhan supaya kita berkarakter ilahi, itu masalah mau atau tidak mau untuk melepaskan keinginan daging. Dan tentunya jika Tuhan sudah berfirman, Tuhan menyediakan kemampuan buat kita untuk menjalaninya. Dan kemampuan itu adalah Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat 12, barang siapa percaya kepadanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa, itu berarti diberi kesempatan. Dari mana kesempatan, dari mana kuasa itu diberikan oleh Tuhan? Yaitu Roh Kudus itu diam di dalam hati manusia. Nah, masalah terbesar untuk memiliki sifat ilahi adalah kita lebih dahulu terbentuk selama bertahun-tahun dipengaruhi oleh tatanan dunia yang sudah tercemar dengan keinginan dosa. Di mana Lucifer setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ia menaburkan ragi dan terus menjalar ke seluruh keturunan manusia. Jiwa kita rata-rata sudah tercemar, bahkan ajaran Kristen yang kita terima pun kebanyakan tidak membentuk kita menjadi pria dan wanita yang dewasa rohani. Atau bahkan kita berasal dari suatu lingkungan gereja yang mengajarkan pengajaran yang tidak alkitabiah sama sekali. Karena terlalu berkompromi dengan dosa. Misalnya tidak tegas dengan melarang umatnya untuk berbuat hal yang najis, tidak tegas untuk melarang orang-orang berhubungan dengan okultisme, dengan sihir. Ya, banyak gereja yang masih berkompromi seperti itu. Nah, harus diakui tidak mudah memiliki karakter dan cita rasa ilahi. Ya, saudara pernah membaca di dalam Matius pasal 16 ayat 24 ketika Petrus itu melarang Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem dan dia berkata seakan-akan bahwa apa yang dilakukan itu berasal dari Allah dan berkata kiranya Allah tidak mengizinkan engkau kembali ke Yerusalem. Nah, dan Tuhan Yesus langsung menegur, "Hanyalah kamu iblis, karena apa yang ada di dalam pikiran Petrus itu bukan berasal dari Allah, bahkan berasal dari iblis." Ya. Nah, Tuhan langsung memberikan satu ayat di dalam ayat 24, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salib, ia tidak layak menjadi murid Tuhan. Ya, tidak layak untuk mengikuti Tuhan. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 33, beberapa minggu lalu saya pernah membacakan, jika seseorang tidak mau melepaskan dirinya dari segala miliknya. Segala miliknya itu berbicara tentang banyak hal yang menjadi nyawanya, yang menjadi kecintaannya, yang menjadi pesonanya. Itulah yang dimaksud dengan segala miliknya. Kalau kita nggak berani melepaskan itu, Tuhan berkata, kamu tidak layak bagiku. Nah, saudara yang dikasih Tuhan di sini berarti apa? Tuhan mengajarkan sebuah tindakan ekstrim untuk merubah paradigma kita dalam melihat dunia ini. Kita sehari-hari berhadapan dengan situasi yang menyebabkan misalnya kita terpancing emosi karena suatu perkataan atau tindakan orang lain kepada kita. Di kesempatan lainnya kita
kita berhadapan dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan dan kita diperlukan untuk merogoh kocek kita untuk menolong orang lain. Sementara kita merasa kita sudah bekerja keras, kita sudah capek-capek mengumpulkan uang sendiri, kita sudah berjuang untuk mencapai karir atau kedudukan tertentu untuk mendapatkan jabatan itu. Nah, ketika kita diharapkan untuk membantu orang-orang tersebut, biasanya kita merasa enggan. Kita biasanya merasa enggan untuk melepaskan uang kita untuk orang lain. Ya, kita sulit berempati dengan kesulitan orang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan menghadapi barrier atau halangan-halangan yang membuat kita sulit berubah tadi? Dan bagaimana melaksanakan Matius 16 ayat yang ke-25 dan Lukas 14 ayat 33 tadi sebagai suatu pilihan pertama dalam hidup ini dan kita bisa menikmatinya. Maksudnya begini, ketika saudara mau melepaskan segala sesuatu ya yang selama ini saudara banggakan, yang selama ini menjadi nyawamu, menjadi nafas hidupmu, saudara berani lepaskan. Nah, di situ saudara bergumul. Misalnya ya, di dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan tadi, harus berani melepaskan segala sesuatu. Melepaskan yang selama ini dibangga-banggakan. Melepaskan yang selama ini menjadi nyawanya. Ketika saudara berhasil melepaskan itu, tetapi saudara tidak merasa kekurangan, tidak merasa sedih atau sayang melepaskan itu, tapi saudara menikmatinya. Nah, disitulah saudara kemenangannya. Ketika saudara memikul salib dalam arti berani mengambil tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita dan kita sampai kepada tepat sasaran Tuhan, kita bisa menikmatinya. Nah, disitulah saudara sudah melampaui barrier, saudara sudah melampaui halangan. Saya akan memberikan beberapa contoh praktis berkenaan situasi yang sering kita hadapi sehari-hari tadi. Jadi kalau kita menjadi seorang berkarakter Tuhan, apakah tidak boleh marah? Ya, tentu boleh dong untuk marah ya. Tentu kita masih bisa marah. Sebab bila misalnya ada anak kita, atau bawahan kita, atau pasangan, atau orang lain membuat pelanggaran yang berat, atau tindakan yang merugikan, tentu harus kita tegur, harus kita marahi. Tetapi marah orang benar itu berbeda dengan marahnya orang dunia. Orang dunia bisa marah tanpa terkendali dan mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata jorok yang tidak senonoh, atau melakukan aniaya fisik bersama dengan pelampiasan emosinya seperti memukul, menampar, dan lain-lainnya. Tetapi orang benar tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Marah orang benar dasarnya adalah kasih dan keinginan untuk mendidik orang lain menjadi benar. Tapi kalau orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, ketika dia marah, orang itu bisa ngambek atau dendam, ya, mendiamkan lawannya pasca kemarahannya tadi. Sebaliknya orang benar itu penuh dengan pengampunan, penuh dengan belas kasihan. Saya ambil sebuah contoh ya, pengalaman saya pribadi. Waktu anak bungsu saya masih kecil ya, sekitar mungkin kelas 1 SD, dia main-main menyalakan lilin ya. Lalu lilin itu ditempelkan di atas tutup piano kesayangan saya. Nah, piano ini adalah piano kenang-kenangan dari almarhum ibu saya karena dibelikan oleh ibu saya ketika saya baru merintis kehidupan keluarga ya. Sudah pasti pelitur piano di mana lilin tadi ditaruh ya, itu mengelupas karena panas kan gitu. Awalnya saya mau marah besar melihat piano tadi rusak ya, dia kulit peliturnya tadi meleleh ya. Tapi sekejap Roh Kudus itu mengingatkan saya di dalam batin saya dan saya bisa merasakan teguran Tuhan tadi dan saya ingat sekali momen itu sampai hari ini. Ada suatu suara, bukankah anakmu jauh lebih berharga daripada pianomu? Untuk dialah juga aku disalib. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan berbicara seperti dalam hati saya langsung ngerem ya. Saya langsung ngerem emosi saya karena saya sayang pada anak saya sayang dia lebih daripada piano tersebut dan saya hanya memberi teguran aja kepada anak saya tersebut. Dan setiap kali saya melihat luka di piano itu hingga sekarang ini, saya selalu ingat kejadian tersebut bahwa kasih lebih besar daripada pelanggaran dan kasih itu mendorong pengampunan. Tentu maksud saya kita bukan hanya sekedar menekan perasaan ingin marah ya, karena kita memiliki kesadaran akan norma etika kesopanan ketika ada orang yang berbuat salah gitu ya. Jika kita hanya menekan naluri kemarahan saja, maka suatu saat akan meledak
ya ketika distimulasi atau didorong atau dirangsang oleh suatu peristiwa. Tetapi yang saya maksudkan adalah kita harus membangun kesadaran tentang kebenaran ilahi dan kita menghidupinya. Sekali lagi saya katakan, kita membangun kesadaran, membangun pengertian di dalam jiwa kita. Jadi, jika kita mau berbuat jahat atau mau berbuat najis, bukan karena kita penganut moralis. Maksudnya orang yang punya moral, yang tidak akan mau untuk melakukan hal-hal yang rendahan gitu ya. Karena merasa itu tidak sesuai dengan norma-norma moral yang dia anut gitu. Misalnya dia seorang agamis yang kuat gitu, dia nggak mungkin pergi ke pelacuran, dia nggak mungkin korupsi gitu, karena dia seorang moralis. Itu bukan itu alasan utama kita kenapa kita tidak buat jahat. Karena atau mungkin alasannya karena kita takut dihakimi masyarakat. Misalnya kita tidak mau menyeleweng bukan karena kita takut ketangkep basah polisi atau masyarakat atau jemaat. Misalnya yang saya tidak mau menyeleweng, saya tidak mau mengkhianati pernikahan saya. Bukan karena saya takut ketahuan masyarakat atau ketangkep polisi atau ketahuan jemaat, tetapi saya tidak melakukan seperti itu. Bukan karena sekedar menaati aturan agama. Ya, tidak. Bukan itu yang menjadi dasar hidup kita. Tetapi ada norma ilahi yang dipatri Tuhan di dalam hati saya, sehingga tidak ada keberanian untuk melukai hati Tuhan. Dan itu saya sadari sesadar-sadarnya. Sehingga setiap kali saya pelayanan di desa-desa itu, karena kebanyakan yang mendukung pelayanan kita ini banyak wanita ya, lebih banyak wanita daripada prianya yang ikut pelayanan ke kampung-kampung ya. Tidak pernah saya melakukan affair dengan para pekerja pelayan wanita tersebut ya. Kesadaran itu menggambarkan sebagai berikut ya. Saya kasih contoh bagaimana saya membangun sebuah norma dalam hidup kita dan menjadi suatu kebiasaan, menjadi sesuatu yang mendarah daging ya. Saya kasih contoh. Sewaktu saya kecil, saya tinggal di Singapura selama 3 tahun. Negara itu adalah negara yang sangat tertib. Negara kecil, tetapi sangat teratur masyarakatnya. Sangat bertanggung jawab terhadap lingkungan. Negara itu sangat bersih dan sangat rapi. Bagaimana negara itu bisa membentuk masyarakatnya seperti itu? Di tayangan televisi, setiap hari itu ada iklan. Misalnya ada tayangan konser, ya, misalnya ada film begitu ya, itu kan diselingi, disisipi iklan-iklanan. Salah satu iklannya di situ adalah iklan tentang mendidik masyarakat. Misalnya bagaimana membuang sampah, jangan sembarangan, ya. Bagaimana mengantri naik bis dengan tertib, bagaimana mengutamakan orang tua dan orang cacat di kendaraan umum supaya mereka dipersilakan duduk dan orang muda itu berdiri. Itu diajarkan terus gitu setiap jam di dalam televisi tersebut. Nah, ini diajarkan berulang-ulang oleh pemerintah Singapura dan juga Malaysia, saya lihat ya di televisi. Sehingga sekarang ini nilai-nilai itu masih saya ikat dan mendarah daging di dalam diri saya. Sehingga kalau saya ada sampah ya di mobil itu, saya nggak mau buang sembarangan, buang dilempar dari jendela bleng gitu ya. Saya lebih suka itu saya siapkan kantong plastik dan saya ajarkan anak-anak saya masukin sampah itu di kantong plastik itu, dan ketika mobil berhenti cari tempat sampah baru plastik itu dibuang ke tempat sampah. Makanya saya kesal sekali dengan orang yang mobilnya bagus tapi penumpangnya tuh melempar sampah sembarangan dari jendela gitu ya. Demikian pula saya menggunakan pola yang sama untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada diri saya sendiri maupun kepada keluarga saya, yaitu dengan saya terus-menerus saya membaca firman Tuhan, saya terus-menerus saya berbicara pada anak-anak saya tentang nilai-nilai kebenaran ilahi. Nilai-nilai ini bukan sekedar dihafal, ya, tetapi diresapi sampai mendarah daging sehingga menjadi karakter kita. Contohnya ya, kita tidak menjadi mata duitan walaupun kita punya kesempatan untuk mencuri atau korupsi. Bukan karena kita takut ditangkap polisi, tetapi kita melihat bahwa misalnya mencuri atau korupsi itu bukan sesuatu yang benar dalam hidup ini, bukan sesuatu yang mulia dan tidak perlu disenangi, tidak perlu diingini. Kita tidak perlu menjadi seorang yang playboy atau mata keranjang walaupun dikelilingi wanita-wanita cantik.
Kita tidak perlu sakit hati apalagi dendam ya saat kita dirugikan oleh orang lain. Kita tidak perlu hidup hura-hura, mewah, walaupun kita punya banyak uang. Kita tidak perlu bangga walaupun kita berhasil mencapai puncak karir atau ketenaran. Sebaliknya kita hanya bangga kalau kita dipilih Tuhan melayani beliau. Dengan cara yang sama kita bisa mengendalikan emosi kita bukan karena kita jaim ya supaya kita kelihatan menjadi orang baik, orang saleh, supaya kita tidak dikatakan urakan. Kita tidak mengumbar emosi bukan karena urusan patuh beragama. Kita mengampuni bukan hanya dengan tidak melaporkan ke polisi seorang yang bersalah kepada kita tadi, tetapi karena kita menyadari teladan kasih dan penebusan Tuhan, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya kasih pertanyaan yang kedua. Kalau kita punya uang, punya harta, apakah semuanya kita mau sumbangkan atau berikan kepada gereja atau kepada orang-orang miskin di sekitar kita, seperti kita kayak Sinterklas ya, pada Natal itu biasanya ada tokoh yang memerankan sebagai Sinterklas terus bagi-bagi hadiah cuma-cuma kepada anak-anak? Tentu jawabannya tidak begitu. Prinsipnya begini, kita bertanggung jawab pada keluarga kita berdosa kalau kita menelantarkan keluarga kita. Misalnya keluarga kita sampai tidak cukup makan, tidak bisa sekolah, itu kita bersalah. Nah, terus yang kedua, prinsip yang kedua adalah dalam membantu orang lain atau memberi orang lain atau suatu pelayanan, bahkan memberikan kepada seorang pendeta sekalipun harus minta tuntunan Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan mau kita menolongnya, tetapi ada orang-orang yang Tuhan tidak mau kita tolong. Kalau orang-orang itu adalah orang-orang walaupun dia miskin, walaupun dia susah, tetapi dia seorang pemalas, tetapi dia seorang yang suka menghambur-hamburkan uang, tetapi dia adalah seorang yang suka memanfaatkan orang lain saja, maka Tuhan tidak mau kita menolong orang tersebut. Tapi kalau orang itu memang orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan dan orang-orang yang sudah berusaha tapi tidak berhasil, atau orang yang sakit sudah hopeless begitu, tidak ada harapan, nah kita menolong, itu adalah perintah Tuhan. Saya masih ingat kesaksian salah satu dosen saya dari sekolah Alkitab dulu ya, ketika beliau melayani seorang pengusaha kaya raya di Jerman, dan orang kaya tersebut bertobat, lalu dia mau memberikan perpuluhannya kepada dosen saya. Lantas dosen saya berkata, "Oh Tuan, jangan buru-buru diberikan kepada saya. Anda harus berdoa lebih dulu kepada Tuhan, kemana Tuhan mau memberikan sembahan ini. Kemana Tuhan suruh Tuhan memberikan, menyalurkan." Akhirnya si pengusaha kaya itu menyimpan uangnya untuk sementara, sampai pada suatu saat dia membakar kertas-kertas yang tidak dipakai di kantornya. Biasanya di kantor orang kaya itu ada tempat untuk pembakaran dokumen-dokumen yang tidak diperlukan lagi. Nah, pada waktu dia melihat tempat pembakaran itu, dia melihat ada selembar halaman majalah yang tidak terbakar. Lalu matanya itu tertarik kepada gambar di lembar yang tidak terbakar itu, dan dia pungut, lalu dia baca, ada bagian yang tidak terbakar tadi. Dan pengusaha kaya itu membaca ada sekelompok pengurus suatu seminari Alkitab yang sedang berdoa di ladang bersalju untuk dana pembangunan seminari mereka. Pengusaha itu lantas tergerak hatinya untuk menghubungi pengurus seminari tadi, dan dia merasa bahwa Tuhan memimpin dia untuk mendanai pembangunan tersebut. Dan di luar dugaan, ternyata orang-orang itu pada waktu yang sama, orang-orang di seminari tadi itu berdoa kepada Tuhan untuk mengirimkan bendara-bendaranya membantu pembangunan tempat kuliah mereka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, persembahan tersebut kalau dinilai zaman sekarang itu, ya pada waktu itu nilainya 1 miliar rupiah. Kalau di kurs rupiah ya, itu sekitar tahun 80-an lah. Jadi angka itu tentunya sangat besar pada waktu itu. Perhatikan dosen saya tadi itu berani menolak pemberian yang begitu besar karena dia tidak merasa bahwa Tuhan menyuruh dia menerima uang tadi, tapi uang ini diperlukan di tempat lainnya. Kita perlu berdoa kepada siapa dana yang sebetulnya juga milik Tuhan loh ya. Uang kita itu milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Kita ini cuma bendaharanya yang ditugaskan untuk menyalurkan. Nah, kita perlu berdoa kepada siapa dana tadi disalurkan. Kita nggak bisa kayak Sinterklas asal main bagi-bagi begitu aja. Sebab jika kita salah diberikan kepada orang yang keliru, maka
orang itu akan salah mempergunakan. Orang-orang Amerika yang polos, yang murah hati, ya banyak yang salah memberikan kepada pengkhotbah-pengkhotbah aliran kemakmuran yang serakah, akhirnya disalahgunakan untuk memperkaya diri, bahkan dipakai untuk berbuat dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kasih pertanyaan yang ketiga lagi, apakah seorang yang berkarakter ilahi, berkarakter Tuhan itu tidak boleh memiliki barang-barang yang mewah atau yang mahal? Saudara, nilai mewah dan mahal itu relatif. Barang mahal bukan selalu untuk bermewah-mewahan. Jika memang itu dibutuhkan pada level tertentu, saya akan kasih contoh ya. Saya membeli sebuah mobil Toyota Hilux double cabin ya, 4-wheel drive yang harganya cukup mahal untuk kantong saya. Tetapi saya beli. Kenapa? Bukan saya mau gaya. Karena kita melayani pos-pos pelayanan di desa-desa yang hanya bisa dijangkau dengan jalan tanah ya. Dan pada musim hujan, saudara tahu seperti saat ini ya, kalau sudah hujan deras begitu, jalan tanah ini memang jalan yang paling sulit dan membuat menderita untuk pengendara yang tidak biasa di jalan tanah. Saya pernah temangsang di jalan tadi ya, jalan tanah tadi, karena habis hujan deras, nancep, dan kebetulan pada waktu itu saya pakai mobil yang tidak double gardan, dan saya sampai jam 12 malam, untung ada traktor yang mau dibangunkan untuk menarik mobil saya sampai ke jalan yang keras. Maka saya perlu sebuah kendaraan yang engine-nya kuat, double gardan, supaya bisa melalui jalan yang berlumpur. Saya membeli double cabin, karena saya melayani di kampung itu biasanya ada anak-anak remaja yang membantu melayani sekolah minggu. Jadi saya butuh satu cabin yang cukup bisa menampung orang banyak ya. Dan saya perlu bak terbuka karena saya perlu untuk mengangkut pupuk untuk tanaman singkong saya. Sehingga saya yang sesudah pensiun nanti tidak perlu merepotkan jemaat untuk penghidupan saya dan keluarga. Tapi dengan penghasilan saya ini saya bisa mandiri, bahkan bisa memberkati jemaat dan bisa membiayai pelayanan ini. Nah, ini saya mengajarkan kepada Anda, apapun yang kita investasikan, rumah, kendaraan, dan lain-lain adalah untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Bahkan termasuk merencanakan keluarga, saudara membimbing anak-anak, semuanya itu untuk kepentingan Tuhan. Saya melihat banyak orang tua yang putra-putrinya meninggalkan Tuhan, baik meninggalkan kepercayaan kepada Tuhan Yesus beralih kepada agama yang lain karena pernikahan atau alasan lainnya, atau terjerumus dengan pergaulan-pergaulan yang keliru. Sebagian besar kalau saya amati karena orang tuanya tidak mempersiapkan anak-anaknya mengenal siapa Tuhan yang benar. Anak-anak malang tersebut hanya diajarin sekedar beragama Kristen, tapi tidak memiliki pengertian pengenalan akan Allah yang benar. Nah, orang-orang yang berkarakter ilahi adalah yang pertama, bukan orang yang penuh karunia-karunia roh ya. Jika dilihat dari Matius 7 ayat 22 sampai 23, bukan orang yang bernubuat demi namaku, menyembuhkan orang demi namaku, orang yang melakukan mujizat demi namaku, mengusir setan demi namaku, itu yang berkenan kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah, karunia-karunia roh yang kita dapat dari Tuhan itu bukan standar perkenanan Tuhan. Alasannya cukup jelas, karena karunia-karunia supranatural tidak selalu berasal dari Tuhan. Misalnya orang yang tumbang di dalam roh, atau orang yang tertawa, ya terbahak-bahak, tidak bisa mengendalikan dirinya, atau nangis, terseduh-seduh, tidak bisa mengendalikan emosinya. Saat seorang pendeta atau seorang penginjil menumpangkan tangan atau mengempaskan tangannya, terus orang pada jengkang gitu ya. Itu bisa ditiru oleh para penyembah setan, dan saya telah melihatnya. Saya telah melihatnya bagaimana manifestasi palsu itu terjadi. Dan itu orang-orang itu pernah ada yang saya layani pelepasan. Karena hal yang supranatural tadi itu tidak menjamin orang menerima karunia-karunia tersebut itu memiliki karakter Tuhan. Sebaliknya ada yang menjadi ampuh, menjadi foya-foya, bahkan jatuh di dalam perjinahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang memiliki karakter ilahi itu adalah orang-orang yang penuh buah-buah roh. Salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Penguasaan diri itu berarti kemampuan mencegah buah-buah kedagingan tadi muncul lagi. Dan kemampuan untuk mengadopsi karakter Kristus
menjadi bagian dalam hidupnya. Itu adalah penguasaan diri. Misalnya gini ya, sifat kasar, sifat emosional, sifat sombong, tidak mau diatur, tidak punya penundukan diri, kita bisa kendalikan untuk tidak hal-hal tersebut ya, sifat-sifat tersebut tadi muncul lagi. Walaupun itu sudah bertahun-tahun itu kita nikmati ya. Dalam beberapa kasus yang saya tangani, semakin tua sifat tersebut tuh kita pelihara, itu akan semakin sulit diubah. Dan sampai pada satu titik di usia tertentu di mana yang bersangkutan ini mengalami yang saya sebut point of no return, yang tidak bisa berubah. Penurunan tingkat intelektual, kesadaran, atau orang yang sudah masuk kepada masa demensia yang akut, maka biasanya sifat-sifat yang buruk tadi itu bisa seperti kayak bom waktu yang meledak, tidak terkendali, dan orang itu bisa tidak sadar. Ya, ledakan ini merugikan orang lain, merugikan orang teman-teman sekitarnya, keluarganya sendiri. Nah, saran saya, selagi ada waktu, ubahlah dirimu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan sejak engkau masih muda, sejak bahkan engkau masih remaja, sejak pada waktu engkau masih umur 20-30, ubah dirimu. Karena kalau engkau sudah sampai ke tingkat usia yang sudah lanjut, engkau akan sulit untuk berubah. Ini waktunya Anda dengan tegas berkata seperti Paulus berkata di dalam Galatia pasal 5 ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kata menyalibkan ini sama dengan membunuh. Membunuh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, membunuh segala hawa nafsu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika seorang terinfeksi suatu kuman penyakit ya, maka sistem antibodi kita akan membentuk sistem pertahanan atau sistem imunitas untuk menghancurkan virus atau bakteri tersebut secara total. Karena apa? Bibit penyakit yang dibiarkan tersisa dalam tubuh kita itu akan tumbuh kembali, akan berkembang kembali dan menjadi penyakit lagi. Maka tubuh ini menciptakan suatu sistem untuk memusnahkan semua penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya, itu di sini harus dibunuh, dimusnahkan. Hawa nafsu dalam bahasa Inggrisnya passion, itu cenderung terarah kepada sesuatu yang membuat kita bergelora, yang membuat kita kebakar ya, membuat kita menderita kalau kita tidak melakukannya itu adalah hawa nafsu. Terus keinginan, bahasa Inggrisnya desire, bahasa Yunaninya epithemiais, adalah suatu keinginan yang terutama untuk melakukan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang tidak boleh. Nah, inilah keinginan. Nah, Tuhan katakan ini harus disalibkan, ini harus dibunuh supaya ini tidak bisa hidup lagi. Dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24, Tuhan berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada daerah status quo dalam kehidupan ini kecuali bahwa saudara harus berpihak kepada Allah atau saudara membiarkan dirinya berpihak kepada setan. Kalau engkau berpihak kepada Allah, maka tidak ada jalan lain kecuali engkau harus menanggalkan manusia lama dan membiarkan Tuhan memimpin kita dengan Roh Kudus-Nya untuk memperbarui kita, pikiran kita menjadi seperti Tuhan Yesus, memiliki pikiran Kristus. Saya belajar melatih hati nurani saya itu murni melayani Tuhan. Saya beruntung di antara jemaat kita tidak ada orang kaya, ya, di mana kalau ada orang kaya, saya bisa terjebak untuk mengandalkan keuangan atau saya bisa tergoda untuk meminta bantuan keuangan kepada orang kaya, ya, karena saya ya manusia biasa gitu. Nah, Tuhan izinkan tersebut untuk membentuk saya menjadi orang yang mandiri, berjuang mencari uang untuk penghidupan keluarga sendiri. Nah, ini memberi contoh buat saudara-saudara yang melayani di tempat ini. Idealisme ini ditiru oleh beberapa remaja yang ikut pelayanan saya ke desa-desa
sejak dari muda, dan saya tahu mereka mempunyai tekad, mempunyai semangat untuk bekerja untuk bisa dipakai untuk melayani. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terakhir nasihat saya dengan gambaran The Good Samaritan ini, Tuhan mengingatkan kita, jika seorang Samaria dapat menghasilkan buah-buah roh kebenaran, mengapa kita tidak? Mengapa kita tidak memanfaatkan segala yang kita punya saat ini? Saudara bertemu dengan saya, saudara mengenal saya, saudara mendengar firman Tuhan, saudara sering saya kirimi khotbah-khotbah dari pendeta-pendeta yang saya rekomendasi untuk saudara dengar, dan gunakan itu semuanya untuk membangun diri saudara. Saya tahu ada orang-orang yang tidak di gereja saya kirimin khotbah ini, mereka terbangun. Ada seorang yang WA kepada saya, dia mendengarkan khotbah yang saya bagikan, terus kemudian dia membuat intisari dalam tulisan, dan kemudian dia foto, dia kirim ke WA saya, yang mendengarkan khotbah saya, dan mereka terbangun oleh nasihat-nasihat firman Tuhan, dan mendorongnya untuk terus bertumbuh. Dan dimanapun orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan ini, mereka mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, nasihat saya, saudara kejar untuk menjadi sempurna. Dan saya katakan itu mungkin bagi orang yang mau berjuang. Itu mungkin bagi orang-orang yang menundukkan dirinya kepada Tuhan. Ya, dan engkau akan menjadi orang-orang yang pada suatu saat Tuhan akan berkata, masuklah kemari hai hambaku yang setia, dan bersukacitalah bersama-sama denganku dalam kemuliaan. Saudara mau